Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas siyama 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa saat ini kita sudah menjelang dan akan kembali menjumpai bulan Ramadan. Kalau kita istilahkan Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena diantaranya bulan Ramadan ini banyak memberikan kepada kita berbagai kemanfaatan hidup, dunia dan akhirat. Karenanya kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Kegiatannya kita namakan tarhib Ramadan. Menyambut ataupun selamat datang Ramadan. Jika kita ilustrasikan Ramadan seperti tamu besar, tamu agung. Keagungan Ramadan tidak hanya sebagai tamu yang membawa hadiah-hadiah besar untuk kita. Tetapi keagungan Ramadan juga bisa dilihat dari bahwa Ramadan sebuah waktu, sebuah event di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kegiatan yang sangat-sangat dapat memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Bahwa kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Ramadan juga sebagai tamu, dia bukan sekedar tamu yang mendoakan kita, tetapi tamu yang meminta agar kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya, bisa meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah keberkahan Ramadan bisa kita lihat dari sisi makna ataupun terjemahan arti barokah, yaitu daya guna. Berdaya guna, berdaya artinya secara fisik kita bisa sehat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Secara spiritual kita juga bisa sehat kerohanian kita dan berguna sebagai sebuah stimulan berbagi dan berkebersamaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itulah kita bisa lihat Ramadan dari beberapa nama-nama Ramadan bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita merencanakan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang dan kami sambut kedatangan Ramadan. Pertama, Ramadan sebagai syahrut ta'ah fil ibadah. Bulan di mana kita melaksanakan ibadah sebagai sebuah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kutiba dan dilaksanakan dengan berpuasa, ini merupakan sebuah bukti bahwa kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan perbuatan taat, yaitu taat dalam beribadah. Tattaqun dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ini, penutup dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini merupakan sebuah bukti bahwa dengan kita taat beribadah, kita berharap menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengikuti arahan-arahan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya.
Yang kedua, selain syahrul ta'ah fil ibadah, Ramadan disebut sebagai syahrul ittiba' fi syariah, yaitu mengikuti syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala yang digariskan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diisyaratkan dalam ayat selanjutnya 184 surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat, bahwa puasa ini diwajibkan pada hari-hari yang tertentu. 29 hari atau 30 hari di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya juga ada ketentuan-ketentuan yang sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Misalnya tentang orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan safar, dia dibolehkan mendapatkan rukhsah, tidak berpuasa. Atau orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sakit berkepanjangan, sakit yang sulit untuk bisa diharapkan secara medis lahiriah, dia bisa sembuh kembali. Dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan meskipun ada yang diwajibkan membayar qadha, membayar pengganti puasanya di bulan-bulan yang lain, dan ada juga cukup dengan membayar fidyah. Ini ketentuan-ketentuan syariah yang merupakan bagian daripada arahan, bimbingan, ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa ikuti. Disinilah bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti syariat. Dan yang ketiga, syahrul Ramadan sebagai syahrul tarbiyah Al-Qur'aniyah. Syahrul tarbiyah Al-Qur'aniyah diyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana Al-Quran bisa kita jadikan sebagai sumber pendidikan pembinaan diri kita? Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita harus yakin bahwa Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah, adalah firman Allah. Al-Quran adalah arahan-arahan Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah, sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup kita, dan sebagai bayinat, sebagai keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai sumber untuk membedakan antara yang hak dan al-batil. Makanya sikap kita dalam rangka merealisasi tarbiyah Qur'aniyah, yang pertama selain keyakinan, yang kedua adalah tilawah. Kita memperbanyak tilawah kita. Dan dengan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan pada saat sekarang ini, ya kita harus berdiam di rumah. Justru ini sebuah peluang, kesempatan bagi kita untuk lebih meningkatkan banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kalau pada bulan-bulan biasa, kita bisa menghatamkan satu kali dalam sebulan, dalam bulan Ramadan, apalagi dalam kesempatan kita relatif lebih banyak di rumah dalam kondisi bencana seperti ini, kita akan bisa lebih banyak lagi tilawah Quran kita, lebih banyak lagi khataman Quran kita selama bulan Ramadan. Dan tentunya tidak lepas daripada tadabbur kita, kesempatan tadabbur merenungkan isi narasi Al-Quran, dan juga kita bisa mengamalkan hal-hal yang semampu kita bisa kita amalkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Para hadirin sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya syahrul Ramadan adalah syahrul mas'alah wal ijabah. Mas'alah dalam bahasa Arab, ya, yaitu bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar meminta, tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala relatif akan lebih dekat, akan lebih besar untuk bisa mengabulkan doa-doa dan permintaan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, sa'alaka, soal, masalah, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar meminta, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Ya, maka syahrul Ramadan disebut sebagai syahrul mas'alati wal ijabati. Bulan di mana kita meminta, dianjurkan untuk banyak meminta, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa dan permohonan kita. Dan yang terakhir, syahrul Ramadan, bulan Ramadan sebagai syahrul muamalah ad-diniyah. Bulan pergaulan dalam konteks din, dalam konteks agama, yaitu Islam.
Pertama, yaitu sesuatu yang mubahah, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan kita untuk melakukan selama bulan Ramadan. Dan penghalalan Allah ini banyak hikmah baginya, bagi kita semuanya tentunya, yaitu antara lain adalah Arafat. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Ya, bergaul dengan keluarga kita, ya, bergaul, bersenda gurau dengan keluarga kita, ini merupakan sesuatu yang mubahah, ya. Bahkan dalam satu konteks tertentu bisa menjadi sebuah sunnah yang diajarkan, yang dibimbing arahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang selanjutnya, muamalah diniyah di dalam ayat ini, yaitu tentang masalah muamalah ailiyah. Ya, jangan kita melupakan ibadah kita kepada Allah, ibadah ritual kita kepada Allah. Jangan melupakan diri kita untuk kita melakukan ibadah sosial kita, utamanya kepada keluarga. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi, sambungin hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah sebagai pakaian bagi kalian. Kaum lelaki, kalian juga para suami, para pemimpin rumah tangga sebagai pakaian bagi keluarganya. Kita harus menutup aurat kita bagi keluarga kita, pasti banyak aib, pasti banyak hal-hal yang tidak perlu kita umbar, dan juga kita harus menjadi pelindung. Ya, ibarat baju pelindung dari panas, dingin, sehingga keluarga kita merasakan kehangatan hidup dalam hidup keluarga. Yang terakhir, muamalah ma'allah. Muamalah ma'allah ini diisyaratkan, ditegaskan bahkan dalam ayat ini, bahwa kita dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf, uzlah nafsiyah, uzlah dalam ubudiyah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan fisik kita, kekuatan mental kita, kekuatan spiritual kita, agar selalu kita bisa sehat, afiat, sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Episode ataupun paragraf ayat puasa pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata takwa. Semuanya itu kita lakukan dalam rangka kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita sehingga kita bisa menang ketika kita menghadapi bulan Idul Fitri nanti. Kita kembali kepada fitrah semula, yaitu orang-orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.